Mereka berlari marah ke arahnya. Dia melihat perisai di tangannya dan tersenyum sebelum memukul monster di rahangnya, lalu memenggalnya saat terkejut. Dia mengulurkan tangan ke serigala yang tersisa dan meledakkan kepala salah satu dari mereka dengan sihir. Serigala takut. Dia memerintahkan mereka menyerang, lalu berlari ke arah mereka, dan mereka menggeram dan menyerbu. Serigala mati, kristal jatuh, MC dapat pencapaian pemburu serigala merah. Dia lebih cepat selesai dari yang dia kira, berkat pedang baru yang istimewa. Tidak ada orang di sekitarnya. Dia merasa selesai, lalu mengambil tas dan pergi ke ruangan lain. Dia melihat sekelompok pemain melawan monster. Mereka tidak bisa membunuh serigala, jadi dia berjalan melewati mereka. Dia tertawa melihat pemain. Dia harus pergi ke dungeon lain, karena tempat ini sudah penuh. Tiba-tiba, terdengar jeritan keras di belakangnya. Dia berbalik dan melihat dua orang, atau apa yang tersisa dari mereka. Dia juga melihat pelaku, dan menatap makhluk itu. Gadis yang selamat berlari ketakutan, tetapi monster itu menghabisinya dengan kekuatan besar. MC, yang melihatnya, terperangkap dalam ketakutan. Saat kepala gadis itu jatuh, dia merasa mual dan melihat monster tiga kepala Graydon. Dia tidak mengira akan bertemu monster di sarang serigala. Makhluk itu menjilat bibirnya. Makhluk itu tampaknya ingin melahapnya dan menyerang dengan cakarnya. Untungnya, Hinson melompat mundur. Dia melihat ukuran monster ini dan menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Monster itu menggeram mengancam, menegaskan hal itu. Protagonis bersembunyi di dinding dan berkata, "Apa?" Monster itu menyerang dinding dengan cakarnya. Protagonis melihat dan berpikir, apakah monster itu melihatnya? Dia melompat keluar. Batu-batu itu meluncur ke arahnya. Dia berpikir, sial. Dia mengernyit karena sakit dan jatuh ke tanah di depan monster. Dia menggunakan perisai batu di depannya. Dia melompat untuk menyerang kepala Graydon. Makhluk itu membuka mulut untuk menyerang, dan MC berkata, sial. Dia melempar tasnya dan menggunakan bola api dengan serangan 3 kali. Serangan itu mengenai kepala monster. Protagonis berkata, dia hampir dalam masalah. Dia berlari menjauh dan berkata bahwa itu hampir tidak menyakitinya, sangat kuat. Dungeon level 15-20. Dia memusatkan energi dan menggunakan bola api, serangan ganda. Dia mengarahkannya ke kepala samping monster. Dia menyadari bahwa, dengan kecepatan ini, mana? Namun sebelum dia bisa berbicara lebih lanjut, monster itu menyerangnya dari belakang. Protagonis jatuh dan berkata, dia masih hidup. Ia melihat jendela sistem, bertuliskan, jubah kelelawar vampir. Kuat, lentur, dan tidak robek. Dia tahu itu lebih kuat dari peralatan sewa. Dia melihat monster itu lagi, berdiri, dan berkata bahwa dia tidak bisa pergi jauh. Hidup monster itu berkurang, tetapi dia harus lebih cepat. Dia berlari, dan jendela sistem muncul dengan item, pil akselerasi, meningkatkan kelincahan 1, tidak untuk pemain dengan kelincahan di atas 100. Gunakan dengan cara menyerap. Setelah menelan pil dia berkata seperti ini. 20 menit kemudian, obor menyala di gua. Protagonis, menoleh, berkata, hebat. Selesai menyerap, kombinasi keterampilan 849, bola api. Dia fokuskan energi di tangannya dan arahkan ke kepala Graydon, lalu meledak. Protagonis tersenyum dan berkata, ini luar biasa. Dia akan menangkapnya dalam 100 hari. Dia menggunakan teknik bola api lagi, dan mengirimkannya ke depan, tetapi monster itu menghindar, lalu dia berteriak, satu lagi. Dia mengarahkan proyektil api ke cakar monster dan mengenai sedikit. Dia bilang dengan senyum, jika ini berlanjut, dia bisa menangkapnya. Dia terkejut dan bertanya, apa? Ini apa? Regenerasi? Monster mulai sembuh, dan dia tahu bola api itu tidak berdaya. Sial. Dia berlari ke arah yang berbeda dan bertanya, ada yang lebih baik? Monster itu mengejar, dan MC melihat jendela sistem yang menyoroti produk. Fire Spear, keterampilan aktif, menciptakan Fire Spear dengan daya tembus yang kuat. Dia sadar itu mahal. Dia memutuskan ini sudah cukup. Pertama, dia akan bertahan hidup. Lalu melihat. Sebuah buku muncul di tangannya, dia berhenti, berbalik, dan mengumpulkan energi untuk membuat Fire Spear. Saat Groton cukup dekat, dia mengayunkan tombak dan berharap itu berhasil. Dia berteriak Fire Spear, lalu dia melemparkannya ke monster. Dia melihat bahwa dia mengenai target. Kepala monster meledak, dan kepala lainnya bergerak liar. Dia bilang itu hebat, coba lagi. Lalu mengarahkan tombak api ke kepala tengah lagi, tetapi meleset. Putus asa, dia berkata, sial. Dia menurunkan tasnya dan membuat tombak api di kedua tangan.
Dia tersenyum sinis, dia akan melihat siapa yang menang. Dia menendang tanah dan mengarahkan tombak api ke monster lagi, tetapi monster itu membungkuk, menghindari serangan. Setelah itu, protagonis melompat dan melemparkan tombak api lagi, menghancurkan kepala monster lainnya. Dia bersumpah akan menangkapnya. Matanya melebar dan dia memanggil jendela status. Dia tahu mananya menipis, tetapi staminanya baik. Jika dia bisa bertahan sampai mananya pulih, kemenangan akan menjadi miliknya. Beberapa pemain berlari ke tempat di mana mayat petugas keamanan berada. Jack, ketakutan, berhenti dan berkata bahwa dia diserang di sini. Ron menyuruh mereka melihat. Ada jejak yang tersisa. Itu bukan monster biasa. Mary bertanya apakah mereka harus mengikuti jejak besar itu. Clark bertanya, apakah dia menyarankan mereka untuk duduk? Ron menjelaskan bahwa mereka belum bisa menghubungi petugas keamanan di pintu masuk sisi gerbang ini. Mereka menderita dari pemilik trek ini. Ada ide lain? Jack menambahkan bahwa mereka tidak bisa menjauh, mereka harus mencari semuanya. Ron berkata bahwa dia harus pergi sendiri, dia tidak mau mati seperti anjing. Jack bertanya, lalu bagaimana dengan pemain di dalam? Dia menjawab, bagaimana dia tahu? Dia tidak di sini untuk melawan monster. Jack berteriak, apakah dia sudah bilang semua? Ron menjawab, itu saja, apa selanjutnya? Mary meminta mereka untuk tenang. Clark memegang bahu Jack dan berkata, sekarang bukan waktu untuk bertengkar. Saat ini, dia melihat mana mulai pulih. Makhluk itu tidak lelah. Seketika, monster itu, yang tersisa satu kepala, berlari ke arahnya, dan dia bertanya, apakah dia seperti Hydra? Kita harus menang sebelum kepalanya pulih. Dia menciptakan tombak api dan berkata, jika dia meleset, dia mati. Dia melihat kepala Gradon yang tersisa dan menarik belati dari belakangnya. Dia melemparkannya dan berkata, pertempuran panjang bukan pilihan. Dia mengambil tombak api dan berjanji akan mengakhiri segalanya. Gila tapi... Dia menarik napas dalam dan bersiap menyerang, lalu mengayunkan tombak api. Dia terbang dan melihat ke samping, lalu berputar saat monster mengulurkan cakarnya. Mereka bertatapan lagi dan protagonis cemberut, lalu mengayunkan tombak api, melukai kepala monster. Gradon meletakkan cakarnya dan menyerang, memotong jari monster. Monster berteriak dan miring. Protagonis berlari mengelilingi monster dan memanjat punggungnya, lalu berlari maju. Dia memanjat leher monster dan menyerang, lalu menusukkan tombak ke kepala monster. Monster itu meledak dan dia lega itu yang terakhir. Saat itu, cakarnya datang dan dia berteriak sial. Cakar itu menghancurkan perisainya. Dia melihat, sekarang pukulan terakhir yang sebenarnya. Dengan grip yang lebih kuat pada tombak berapi, ia melompat dari tanah dan menyerang. Dengan ayunan tombaknya, ia memotong kaki monster, dan ledakan hebat terjadi, monster itu pun jatuh. MC bernafas berat, keringat mengalir di wajahnya. Sarung tangan terbakar. Jendela sistem muncul, mengumumkan pencapaian luar biasa, langka. Ia membunuh Gradon berkepala 3 sendirian. Ia mendapatkan gelar sebagai pembunuh Gradon berkepala 3 yang langka. Ia terkejut monster bernama. Apakah makhluk ini punya nama? Jendela sistem lain muncul dan ia terkejut bertanya, gelar lain? Jendela sistem berkata, pencapaian luar biasa. Ia membunuh monster tingkat tinggi, perbedaannya lebih dari 100 level. Ia mendapatkan gelar penghancur tingkat pertama. Ia berpikir, baiklah ia mendapatkan 2 gelar, tetapi usaha yang dikeluarkan juga harus diperhitungkan. Dia kemudian melihat monster yang tubuhnya mulai larut. Ia bertanya dengan kaget, ini. Lalu ia memegang buku dan sistem berkata, buku keabadian, langka, keterampilan pasif. Dia tidak akan mati sampai kepalanya hancur. Jika menghindari kematian, pemulihan luka lambat, ada kemungkinan pengembangan. Dia bertanya, terkejut. Kualitas unik dan langka. Dia tidak akan mati sampai kepalanya hancur. Jika tidak mati, lukanya akan sembuh perlahan. Jika dia melindungi kepalanya, dia akan tak tertembus. Atau semacamnya. Dia punya dugaan tentang arti lambat, tetapi teori unik, keterampilan langka. Dia tidak pernah melihat hal ini, baik di toko maupun dalam kenyataan. Tank pasti akan berebut ini. Ini barang langka, setara dengan peringkat legendaris. Lalu ia mengambil belatinya dan memasukkannya ke dalam tas, menambahkan bahwa yang terpenting adalah bahwa itu unik, satu-satunya di dunia. Sistem bertanya apakah dia ingin belajar buku tentang keabadian. Dia menjawab positif, dan buku itu larut di tangannya. Dia melihat tangannya, dan itu sudah sembuh. Dia menghela napas lega dan berkata, jadi itu menguras stamina, dia sudah cukup, jadi. Lalu, dia mengepalkan tinjunya dan melihat peringkatnya. Sistem melaporkan, peringkat 1 penghancur, umum, menambah setiap stat 5. Dia sudah dengan senang berkata, gila, dan ini adalah peringkat biasa, tetapi di peringkat yang lebih tinggi, akan ada peningkatan ganda. Dia bertanya, lalu ini juga? Jendela sistem berkata, orang yang menjatuhkan Gradon berkepala 3 sendirian, langka, meningkatkan stamina 3.
Dia menyadari bahwa ini tidak buruk dan Grey Dawn berkepala 3 ini adalah sosok yang baik. Dia berbalik dan berkata bahwa dia akan kembali. Sementara itu, tim pembunuh dari asosiasi pemain sudah tiba. Sean berlari ke depan dan berteriak, pemain telah terdeteksi. Shin Yuna, pemimpin tim, mengatakan bahwa mereka dari asosiasi pemain. Pemain berbalik terkejut dan bertanya, apa? Dia menambahkan bahwa mereka diberitahu bahwa monster peringkat tinggi muncul di dungeon serigala berbulu merah. Tolong, mereka harus segera meninggalkan dungeon. Sudah ada 2 pemain yang mati. Pemain itu bertanya, apakah ini benar? Yuna mengonfirmasi dan bertanya, apakah ada monster lain yang berperingkat tinggi? Sean menjawab sambil meletakkan tangannya di tanah, bahwa bukan hanya serigala berbulu merah. Dia menyilangkan lengan dan menghela napas lega. Sean bilang dia mendeteksi pemain. Dia bertanya, kemana dan berapa? Dia menjawab, 1 orang saja. Sementara itu, protagonis berjalan dengan tenang ketika dia mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Tim pembunuh bertanya, apakah mereka benar-benar ke sini? Protagonis berkata, apa ini? Dia mengira mereka adalah pemain level tinggi, tetapi armor dan senjata mereka terlihat terlalu mewah. Yuna bertanya, apakah kamu baik? Dia menjawab, baik-baik saja. Dia melihat sarung tangannya yang robek dan menyadari penampilannya kumuh. Apakah dia bertemu monster? Dia bertanya, monster itu? Dia menjawab, monster level tinggi muncul di dungeon serigala berbulu merah, yang seharusnya tidak ada di sini. Ia menyangka sudah menyingkirkan itu. Apakah mereka tahu Gradan ada? Dia bilang sudah bertemu. Dia terkejut dan bertanya, di mana dia sekarang? Di dekat sini? Dia sadar bahwa dia semakin dekat, dan berkata tidak ingin menakutinya, terlalu mendesak pada seseorang yang selamat dari pertemuan itu. Dia meletakkan ramuan di tangannya, dan menyuruhnya meminumnya, itu akan membantu. MC bingung. Ini barang mahal bukan? Sistem melaporkan, ramuan penyembuh, langka, menyembuhkan luka dengan cepat. Yuna tersenyum dan bilang, harus dioleskan ke tangan yang terluka. Dia bilang ada yang ingin diceritakan tentang monster. Dia menjawab, tentu saja mendengarkan. Dia menjelaskan itu panter besar, 3 kepala, bulu hitam. Yuna berkata bahwa dia belum pernah melihat monster seperti itu, timnya juga bingung. Protagonis menambahkan bahwa itu sebesar rumah. Lalu dia menunjuk ke samping dan bilang dia pergi ke arah itu. Dia tersenyum dan berterima kasih. Mereka cepat menuju arah yang ditunjukkan. Protagonis merasa terkejut dengan kecepatan mereka. Dia senang membunuhnya. Kalau dia tidak bisa, semuanya akan hancur sebelum bantuan datang, dan hadiahnya lumayan. Mereka harus berusaha sedikit. Setelah beberapa saat, mereka tiba di lokasi berburu yang buntu. Mereka sepertinya sudah selesai di sini. Roger bertanya apakah dia bisa kembali lewat portal. Yuna menjawab itu mungkin, tapi situasinya akan lebih serius. Kita tidak tahu kapan monster itu akan muncul lagi dan menyerang. Mereka harus melaporkannya ke asosiasi. Sean melemparkan senjatanya, berkata bahwa dia mengerti dan akan menyampaikannya. Yuna berjalan maju, dan Roger memanggilnya. Dia bertanya, apakah dia bisa keluar dengan selamat? Dia menjawab bahwa dia pikir dia telah kehilangan semua temannya dan selamat. Dia harus pergi. Tunggu di sini. Roger penasaran kemana dia pergi. Dia bilang dia khawatir tentang pemain yang ditinggalkan sendirian, jadi dia ingin mencarinya. Cass bilang dia baik. Dia bilang itu berbahaya karena dia sendirian. Dia tersenyum dan berkata bahwa itu benar. Roger bilang mereka akan menunggu di sini. Dia berterima kasih dan pergi. Dia berjalan di gua dan melihat sekeliling. Dia mendekati portal dan melihat bahwa dia sudah pergi. Dia aman kan? MC di rumah, melihat tangannya, dan menyadari efeknya lebih baik dari yang dia pikir. Ia sembuh. Dengan keterampilan penyembuhan, hasilnya baik. Dia berbaring di sofa dan bilang lelah. Ibunya masuk dan melihatnya, menyadari dia datang lebih awal. Apa yang salah dengan wajahnya? Dia duduk dan berpikir banyak poin terpakai. Dia tersenyum dan bilang, tidak ada yang istimewa, hanya lelah. Ada makanan tidak? Dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia ke kompor, tunggu sebentar, dia masak cepat. Kepalanya sakit, jika dia cepat menghabiskan poin, itu tidak akan baik. Ibu menjawab telepon, menyapa putrinya. Dia sudah bekerja. Ada apa? Hyun Sun. Dia di sini. Kecelakaan? Apa yang terjadi? Apakah banyak orang mati? Wajah protagonis berubah. Dia berpikir, orang hilang pasti sudah diidentifikasi. Mereka memeriksa siapa yang masuk dan keluar. Berita mengatakan, berita terkini, ada korban di Redford Wolf Dungeon. 31 korban, 30 mati, 1 luka, 10 hilang. Dia bertanya, informasi belum diperbarui? Ibu berbicara, dia mengerti. Dia mendekat dan berkata, jadi itu sebabnya dia datang lebih awal. Dia tersenyum dan bilang jangan khawatir. Dia belum lihat monster itu. Dia menjawab,
Itu pekerjaan berbahaya. Jangan ambil risiko. Dia duduk di sampingnya, meletakkan tangan di bahunya, dan dia bilang dia suka. Di dungeon, dia membunuh monster. Dungeon Serigala Merah ditutup sementara. Kim Dong-soo, ahli pelacakan monster, meletakkan tangan di dinding dan berkata, 2 petugas keamanan mati karena tidak bisa melawannya. Jejak ditemukan menunjukkan bahwa monster itu keluar dari gerbang ruang, tetapi tidak ada jejak kembali. Yuna terkejut bertanya, apakah monster itu masih berkeliaran di sini? Mereka mencari. Dia berkata, dia tidak tahu apa yang terjadi dan akan mengikuti jejaknya. Dia bilang dia akan ikut. Mereka pergi dan dia berterima kasih dengan senyuman. Dia senang ada orang yang dapat diandalkan bersamanya. Dia menjawab, tidak perlu, ini pekerjaannya. Dong-soo meletakkan tangan di tanah dan berkata, dia menyerang pemain level rendah di sini, lalu pergi ke arah ini. Itu aneh. Dia bertanya, apa yang dia bicarakan? Dia berkata monster menyerang pemain, tetapi dia tidak mati. Dia melawan. Setelah pertempuran sengit, mereka bertarung, tetapi pemain di sini sendirian. Dong-soo berlari dan berkata, ia masih merasakan sihir api, kelincahan pemain ini sangat baik. Ia mengira pemain yang melawan monster itu adalah sihir pedang. Tak lama kemudian, mereka berhenti di dekat jejak kaki besar monster. Ia berpikir sambil memegang wajahnya, monster itu terluka parah di sini. Banyak darah yang hilang. Yuna berpikir, staf keamanan tidak berdaya. Tetapi monster itu terluka oleh pemain tak dikenal. Spesialis pelacak monster berpikir pemain ini adalah pendekar sihir. Mungkin itu hanya mage yang gesit, ia menggunakan sihir kuat. Mereka berjalan lebih jauh, ia berkata itu terjadi di sini. Ia bertanya, di sini? Ia berkata itu benar, ia yakin itu mage, meski mereka bertarung dekat. Ia membunuhnya dengan sihir. Tidak, itu jelas pendekar sihir. Sihir monster itu mungkin jadi barang sihir atau batu mana, jadi tubuhnya tidak ditemukan. Yuna merasa itu luar biasa. Pemain pedang sihir bisa jadi prajurit universal, jadi mereka tidak bisa fokus pada satu spesialisasi. Dia melawan monster yang levelnya lebih tinggi dari dungeon? Apa yang terjadi? Dong-soo bilang, jejaknya menunjukkan pemain di level 24. Dia merasa ada yang aneh. Dia bukan petugas keamanan. 2 orang yang menjaga gerbang ruang dibunuh. Petugas keamanan di perbatasan tidak menangkap monster sampai tim pembunuh datang. Yuna berpikir, ini pemain yang aneh. Dong-soo bertanya, apakah mungkin itu orang yang belum memperbarui ID pemainnya? ID harus diperbarui setiap 2 tahun. Dia bilang mungkin, tapi aneh. Seberapa banyak level sebelum memperbarui ID, mungkin berlebihan. Tidak ada pemain yang berburu di dungeon hari itu mendapat dukungan. Dia bilang itu aneh. Dia melepas sarung tangan dan memasukkannya ke saku, menambahkan bahwa jika itu benar dan pemain level tinggi mengalahkan monster itu, tidak ada alasan untuknya berburu di dungeon level rendah seperti ini. Yuna bertanya, tidak bisakah dia melacak pemain yang melawan monster? Dia menjawab ragu, bisa dicoba. Dia mengenakan sarung tangan baru dan meletakkan tangan di tanah, menambahkan jejak pemain akan hilang setelah pertarungan. Mungkin tidak mudah untuk melacak pemain, dan medan dungeon tidak mendukung pencarian itu. Dia bertanya, tetapi dia bisa menemukan jejak pertempuran pemain dengan monster kan? Dia menjawab ragu, monster besar pasti meninggalkan jejak. Dia melihat jejak besar dan bertanya, apakah dia lihat? Apapun yang dilakukan monster besar, pasti akan meninggalkan jejak besar. Pemain tidak meninggalkan jejak. Yuna melacak pemain yang bertarung melawan monster.